Selamat pagi semuanya. Hari ini saya percaya Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya atas kita sekalian. Itu sebabnya di akhir dari penyampaian firman ini saya akan mendoakan saudara yang ikut live streaming pada hari ini. Ya, saya percaya Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya pada hari ini. Kalau kita melihat keberadaan anak bungsu dan anak sulung, ya, anak bungsu adalah orang yang mau menerima warisan sebelum waktunya. Dia menerima, ketika dia menerima, lalu dia pergi, dia keluar dari rumah bapaknya. Dan ketika dia berada di luar, rupanya semua harta benda yang dia miliki yang tadinya pertama-tama merasa itu lebih banyak dibandingkan waktu dia berada di rumah. Tetapi lama-kelamaan harta bendanya itu habis. Setelah habis dan dia hidup jauh lebih melarat dibandingkan ketika berada di dalam rumah. Ya, di dalam rumah orang-orang yang kerja pada bapaknya itu semuanya berkelimpahan makanannya. Tetapi dia di luar rumah, dia hampir mati kelaparan. Karena ketika dia mau makan tidak ada makanan. Bahkan dia mau makan makanan babi. Itu pun tidak diberikan kepadanya sehingga dia kelaparan. Ya, untunglah di akhirnya dia memutuskan untuk datang kembali kepada Bapa sehingga dia tidak jadi mati kelaparan. Kehidupan di luar rumah itu benar-benar kejam. Ya, tidak ada belas kasihan. Bayangkan orang mau makan makanan babi itu saja tidak diberikan. Padahal seharusnya secara karena kita adalah makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial. Seharusnya ketika anak bungsu ini mau makan dari makanan babi itu tidak diberikan, tapi digantikan dengan makanan yang layak untuk manusia. Tapi ini makanan yang layak untuk manusia tidak ada, dan makanan yang untuk diberikan kepada babi itu pun tidak diberikan. Akhirnya anak bungsu ini menjadi kelaparan. Dan di tengah-tengah penderitaan itu dia baru ingat di rumah Bapa. Saya berdoa saudara sekalian yang pernah berada di dalam rumah Bapa dan telah meninggalkan Bapa saat ini, sebelum engkau sampai di ujung penderitaanmu, Tuhan menjamah engkau, Roh Kudus menjamah engkau sehingga engkau kembali kepada Bapa. Karena hanya dengan kembali kepada Bapa maka engkau bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih baik lagi, kehidupan yang disediakan oleh sorga untuk engkau. Di luar rumah engkau tidak bisa menikmati apa yang sudah sorga sediakan untuk engkau, tetapi di dalam rumah Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Itu sebabnya di dalam rumah Tuhan menempatkan seorang Bapa rohani untuk bisa memberikan engkau makanan yang bergizi, makanan yang membuat rohmu bertambah-tambah, kapasitas rohmu bertambah-tambah, dan frekuensimu menjadi sama dengan frekuensi sorga. Ketika frekuensimu sama dengan frekuensi sorga, maka segala sesuatu yang berada di sorga ada juga di dalam hidupmu. Suasana yang ada di dalam sorga ada juga di dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau berada di dalam rumahmu, engkau berada di antara saudara-saudaramu, suasana sorga itu bisa terpancar keluar juga. Orang-orang bisa menikmati suasana sorga. Orang-orang bisa menikmati, oh sorga ini suasananya seperti ini. Sehingga mereka semua tahu bahwa di dalam sorga ada kehidupan yang mulia. Tuhan sedang bekerja. Itu keberadaan anak bungsu. Dan keberadaan anak bungsu ini sama seperti benih yang ditaburkan di tanah yang bersemak duri. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 13 ayat 22, inilah keberadaan anak bungsu. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, benih itu tercekik. Nah, siapa yang mencekiknya? Tipu daya kekayaan, kekhawatiran dunia ini. Ya, orang-orang yang hidupnya hanya mencari uang, yang hidupnya yang hanya berkata segala sesuatu aku kerjakan kalau aku punya uang, artinya itu adalah tipu daya kekayaan. Nah, orang yang seperti itu kalau sudah menerima benih firman kerajaan, itu benihnya tercekik. Kalau tercekik artinya tidak bisa bertumbuh. Itu sebabnya
ketika ada tipu daya kekayaan itu datang dalam hidupnya, benih ini diam seperti stuck. Dan kalau tercekik, lama-lama mati. Saudara lihat anak bungsu, di dalam rumah bukankah dia punya makanan? Tapi di luar rumah, bahkan makanan yang bekas binatang pun dia tidak punya. Tapi di dalam rumah, dia selalu dapat makanan yang bergizi, makanan yang membuat tubuhnya sehat. Ya, dia tidak loyo, dia tetap kuat karena apa? Makanannya sehat. Bapak tahu memberikan makanan yang sehat. Itu sebabnya waktu anaknya pulang, anak bungsu pulang, kembali kepada bapaknya, bukan diberikan makanan ternak. Tapi yang diberikan adalah ternaknya. Diberikan anak lembunya. Anak lembu tambun itu adalah anak lembu, itu adalah ternak yang terbaik. Anak lembu tambun biasanya ini dipakai untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ini yang diberikan. Ya, jadi kalau diberikan anak lembu tambun artinya ini diberikan yang terbaik. Dan waktu anak bungsu datang kembali kepada bapaknya, ingat, ketika satu orang bertobat, malaikat di sorga bersuka cita, bersorak-sorai. Dan ini diaplikasikan oleh Bapa. Waktu anak bungsunya kembali, artinya ada pertobatan. Roh pertobatan bekerja di dalam roh anak bungsu ini. Dan dia meresponi dengan tepat. Dia kembali kepada bapaknya. Dan di situ disembelih anak lembu tambun. Dan terjadi sukacita. Karena anak lembu tambun itu disembelih, diolah, jadi makanan yang enak. Dan ini bukan diberikan kepada anak bungsu saja, tetapi kepada semua orang yang berada di dalam rumah. Lah kenapa yang sulung nggak kebagian? Karena dia ada di luar rumah saat itu. Yang sulung ini kan menceritakan tentang orang yang suka bekerja. Keluar rumah, tapi dia tidak tahu isi hati bapaknya. Dia ke ladang, rajin, memang bagus orang rajin, ya, rajin. Tapi masalahnya bukan itu yang diinginkan bapaknya. Sungguh aneh, ketika adiknya berada jauh di negeri yang entah namanya apa, pokoknya negerinya jauh. Kadang Alkitab mencatat itu negeri yang jauh. Waktu anak sulung ini tetap berada di rumah, lalu ke ladang, ke rumah ke ladang. Jadi dia berada jauh dari negeri di mana anak bungsu itu berada. Tapi dia tahu anak bungsu itu melakukan apa saja. Dia tahu anak bungsu itu berfoya-foya. Dia tahu anak bungsu ini menghabiskan harta yang diberikan oleh bapaknya. Dia tahu apa yang dilakukan. Nun jauh di sana, dosa dan kesalahan adiknya yang bungsu, dia tahu. Tetapi waktu anak bungsu itu ada di dalam rumah, berarti ini dekat, tidak jauh dari ladang. Ada di dalam rumah, ada pesta. Dia tidak tahu. Kebanyakan orang seperti itu. Semut di seberang lautan terlihat. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Padahal seharusnya semut dekat saja kita tidak kelihatan. Gajah yang jauh pun kita tidak kelihatan. Tapi ini yang harus kita pelajari. Jangan kita selalu melihat dosa dan salah orang. Karena belum tentu kita lebih baik dari orang itu. Apa yang membedakan anak bungsu dan anak sulung? Bedanya, anak sulung waktu keluar rumah, nanti dia pulangnya ke rumah. Anak bungsu sudah keluar rumah, nggak pulang ke rumah. Tapi dua-duanya sama tidak taat. Apa yang diinginkan oleh Bapa tidak diwujudkan oleh anak bungsu dan anak sulung. Nah, kalau kita melihat keberadaan anak bungsu, karena dia
berprinsip kalau dia punya harta, maka dia bisa melakukan segalanya dengan bebas, sesuai dengan keinginannya. Bukankah Tuhan memberikan kita kehendak yang bebas? Benar. Tapi bukan berarti apa yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita lakukan dengan seenak-enaknya. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tetapi bukan berarti sebebas-bebasnya. Karena kalau kita hidup tanpa aturan, artinya aturan dunia ini yang akan mengatur kita. Hukum di dunia ini yang akan mengatur kita. Nah, ini yang terjadi kepada anak bungsu. Dia tidak mau hidup berdasarkan peraturan yang diterapkan oleh bapak di rumah. Jadi dia keluar, dia hidup bebas tanpa aturan. Waktu dia hidup bebas tanpa aturan, hukum dunia ini yang mengatur hidupnya. Ketika dia masih banyak hartanya, orang-orang datang. Karena dia pesta. Pesta nggak mungkin sendiri, saudara. Pesta selalu ada kawan-kawan, ada teman-teman. Yang entah dia mendapatkannya di mana. Tapi di negeri yang jauh itu, dia berpesta. Karena dia berpesta, artinya ada teman-teman yang lain. Kalau sendirian namanya bukan berpesta. Ya. Jadi ada teman-teman yang lain. Tapi, hukum dunia mulai berlaku atas hidupnya. Tapi waktu dia sudah tidak punya harta, mulai berlaku hukum dunia. Semua kawannya, semua orang-orang yang dekat dengan dia meninggalkan dia. Karena saat dia mencari pekerjaan, tidak ada satu orang pun yang berkata, ayo ke rumahku saja. Tidak ada yang berkata seperti itu. Waktu dia mau mencari pekerjaan, tidak ada seorang pun yang berkata, ayo bekerja sama bapakku. Atau ayo bekerja bersama-sama aku. Tidak ada. Lalu saat dia kelaparan, lebih parah lagi. Tidak ada seorang pun. Yang ada hanya babi. Dia ditemani oleh babi. Dan ketika dia mau makan, baru ada orang yang tidak mengizinkan dia untuk makan makanan babi itu. Hukum dunia yang mengatur dia. Jadi perhatikan saudara, kita tidak bisa hidup tanpa peraturan. Karena begitu kita hidup tanpa peraturan, hukum dunia ini yang mengatur kita. Artinya peraturan dunia ini yang mengatur kita. Sama seperti kita berprinsip, saya kalau sama uang mah enggak sayang. Saya bisa berikan aja. Untuk makan, apa yang mau dibeli, saya beli aja. Karena saya hidup tidak diatur oleh uang. Justru itu salah. Artinya itu, engkau sedang diatur oleh uang. Ketika engkau punya, engkau bisa keluar begitu saja. Waktu nggak punya, nggak bisa keluar. Artinya, saudara yang diatur oleh uang. Kalau engkau yang mengatur uang, ketika engkau ada, engkau akan menyimpan. Engkau sudah ada perencanaan untuk nanti aku mau lakukan ini. Nah, itu namanya kita yang mengatur uang. Kalau setiap kali ada uang, apa saja dibeli, makanan yang enak dibeli. Itu seperti anak bungsu kan. Ketika punya uang, semua dibeli. Makanan yang enak dibeli. Semua yang bisa bikin senang dibeli sama dia. Sampai uangnya habis. Waktu uangnya habis, tidak ada yang bisa dibeli. Sampai makanan pun sebagai kebutuhan pokok manusia tidak bisa dibeli. Karena uangnya sudah dihambur-hamburkan untuk keinginannya, bukan untuk kebutuhannya. Sampai untuk kebutuhannya tidak ada. Nah, itu artinya tipu daya kekayaan dan kekhawatiran dunia ini sedang menghimpit firman yang ada di dalam kita. Jadi hati-hati, jangan mau diperdaya oleh tipu daya kekayaan. Ya, Tuhan bisa mengadakan mujizat di dalam hidup kita sehingga waktu kita tidak punya uang, kita tetap bisa memiliki sesuatu.
Waktu kita tidak ada uang untuk membeli makanan, Tuhan bisa memberikan makanannya sehingga kita tidak akan kelaparan. Saya percaya Tuhan akan melakukan mujizat di dalam hidupmu saat engkau membiarkan firman itu terus ada di dalam hati kehidupanmu dan engkau biarkan itu bertumbuh terus. Karena firman Tuhan berkata, kalau benih firman itu bertumbuh terus, maka akan menghasilkan buah. Minimal 30 kali lipat. Artinya akan ada sesuatu yang saudara hasilkan dan saudara tidak akan kelaparan. Saudara tidak akan sengsara, saudara tidak akan melarat. Jangan percaya kepada kekuatan uang, percaya kepada kekuatan firman. Karena segala sesuatu di dunia ini sekarang ini sedang diubahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya semua firman yang sudah ditaburkan itu yang akan digenapi dalam dunia ini. Kepercayaanmu sangat menentukan apakah firman akan terjadi dalam hidupmu atau tidak. Itu sebabnya mari bangun kepercayaanmu seperti Daud. Yang ketika ada masalah, bukannya langsung turun, bukannya imannya langsung turun, bukan langsung bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini menimpa saya? Tidak begitu. Tetapi yang Daud lakukan adalah dia meningkatkan iman percayanya kepada Tuhan. Saat dia meningkatkan iman percayanya kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan. Dia ambil kembali semua yang telah hilang. Yang diambil oleh musuh-musuhnya, dia ambil kembali. Bahkan dari jarahan yang lainnya, dia ambil kembali. Sehingga dia mendapat lebih banyak dari kehilangannya. Tuhan sedang bekerja. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Lalu di dalam hidup anak sulung, kita lihat. Anak sulung itu seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ayat 20 dari Matius 13. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kata murtad di sini dalam versi King James Version itu artinya tersinggung. Jadi kalau ada fakta yang tidak sesuai dengan firman, bukan meningkatkan iman percaya, tetapi tersinggung. Kok firman yang datang kepada saya seperti ini, faktanya tidak seperti firman. Jangan tersinggung. Anak sulung tersinggung. Apa yang terjadi dalam kehidupan anak sulung? Yang di dalam rumah semua bisa menikmati anak lembut tambun. Tapi anak sulung tidak bisa menikmati anak lembut tambun. Karena dia ada di luar rumah. Dia tidak mau masuk. Dia tersinggung. Karena merasa bapaknya pilih kasih. Lebih mengasihi si bungsu. Padahal bapaknya tidak pilih kasih. Nah ini sama seperti benih firman yang ditaburkan tapi jatuhnya di jenis tanah yang berbatu-batu. Dia tersinggung. Jangan tersinggung. Kalau firman Tuhan datang dalam hidupmu, tapi faktanya kau belum sesuai dengan firman, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, engkau tidak bisa menikmati hidangan yang disediakan oleh Bapa di sorga. Hidangan sudah tersedia, tapi karena tersinggung, anak sulung tidak bisa menikmati. Kalau dari perkataannya, anak kambing pun dia belum pernah merasakan ya diberikan oleh bapaknya. Artinya dia belum pernah makan anak lembu tambun. Karena anak kambing pun tidak. Nah, untuk bisa merasakan itu, kita tidak boleh tersinggung. Kalau anak sulung itu tidak tersinggung, dia akan masuk ke dalam rumah. Dia lihat ada pesta. Oh, ada pesta. Pesta apa nih? Udah, ada anak lembu tambun. Dia makan dulu. Ya, dia sudah ini, dia tanya ke bapaknya, ini siapa? Oh, adikmu pulang. Oh, adikku pulang. Dia samperin adiknya, dia peluk adiknya. Bukankah itu jauh lebih indah? Tetapi banyak orang malah lebih mementingkan egonya. Dia tersinggung.
tersinggung tidak mau masuk ke dalam rumah, itu merugikan diri sendiri. Karena kalau kita mau lihat ceritanya, bapak tidak dirugikan oleh keberadaan anak sulung. Tetapi karena bapak orang yang berbelas kasihan, bapak keluar juga menemui anak sulung. Coba bisa bayangkan, kalau anak sulungnya tersinggung, bapaknya juga tersinggung karena anak sulung tersinggung. Ini pesta jadi kacau semua. Sukacita yang diturunkan dari sorga, itu bisa berubah. Karena bapak adalah kepala di rumah itu. Kalau dianya tidak sukacita, itu atmosfer langsung berubah, saudara. Itu orang yang tadinya ketawa-ketawa tiba-tiba bisa diam semua. Mencekam jadi. Bisa bayangkan, pesta yang harusnya bersukacita jadi mencekam. Tapi bapak tidak memelihara ketersinggungan. Kenapa? Karena bapak memberikan pola, memberikan contoh bahwa benih firman itu harus ditaburkan di tanah yang baik. Yaitu di dalam ayat yang ke-23. Ini yang Bapak berikan contoh. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi saudara perhatikan, seringkali firman tidak terjadi dalam hidup kita karena kita hanya mendengar saja tapi tidak mengerti. Kita perlu mengerti. Mengerti itu firman yang disampaikan harus kita tangkap pertama-tama di dalam roh kita. Lalu kemudian harus kita tangkap di dalam pikiran kita. Nah, kenapa? Kita perlu respon. Ketika firman disampaikan, kita perlu respon. Ya, amin. Benar. Gitu. Apapun respon yang mendukung untuk firman itu terjadi, diresponi. Nah, pada saat kita merespon, pikiran kita tidak kemana-mana. Pikiran kita tertuju kepada firman. Dan otomatis ketika kita meresponi, maka pikiran kita tidak menangkap seluruhnya. Ini yang membuat kita harus dengar ulang firman Tuhan. Supaya pikiran kita bisa menangkap 100%. Dengar ulang lagi. Sampai kita menangkap. Oh, maksudnya seperti ini. Sampai kita bisa mengaplikasikannya. Karena firman Tuhan disampaikan bukan untuk bikin dongeng untuk saudara. Bukan. Ini firman kerajaan. Ini benih firman kerajaan. Untuk membuat saudara itu hidup. Karena firman Tuhan katakan, Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang. Sang firman hidup itu datang dalam hidup kita. Kalau firman itu datang dalam hidup kita, maka firman itu akan memberikan kita hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Masalahnya seringkali kita menganggap firman ini seperti kita mendengar orang ya sedang bicara saja, sedang cerita saja. Tidak masuk ke dalam kita. Karena benih yang bisa bertumbuh adalah benih yang masuk ke dalam tanah. Masukkan ke dalam hatimu, masukkan ke dalam rohmu. Biarkan itu bertumbuh dan menghasilkan buah 30 kali lipat. Ya, karena orang yang mendengar firman dan mengerti, ia akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara bisa menerima hasilnya minimal 30 kali lipat. Dan firman ini adalah firman yang sangat berharga. Kenapa? Karena Yohanes 1 berkata bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya ketika firman kerajaan itu masuk dalam hidup kita, masuk dalam hati kita, masuk dalam roh kita, artinya kepenuhan Allah akan ada di dalam kita. Dan kita makin mengenal siapa Tuhan kita, makin mengenal siapa Allah kita. Pengenalan kita yang terus bertambah-tambah, yang terus bertambah dan bertambah lagi. Itu membuat kita semakin diberkati dan diberkati di dalam hidup kita. Itu membuat semua firman yang ditaburkan dalam hidup kita itu akan digenapi. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu membuat firman itu menjadi kenyataan. Kalau kita mengenal Tuhan sebagai penyembuh, maka kita percaya segala sakit kita bisa disembuhkan.
Kalau kita percaya Tuhan sebagai penolong, setiap kita ada masalah kita tahu Tuhan akan menolong dan pasti kita ditolong. Tuhan kita Allah yang ajaib. Itu sebabnya perhatikan apa yang dilakukan oleh Bapa. Karena Bapa memberikan contoh, memberikan pola supaya firman itu masuk ke dalam hati dan roh kita. Dan di dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita ketika menghadapi segala sesuatu, pikiran kita adalah pikiran firman. Bukan pikiran ego yang nanti bisa tersinggung, yang bisa iri. Tidak. Tapi kita punya pikiran firman yang Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Bapa terhadap anak bungsu. Dia berikan jubah, cincin, dan sepatu. Waktu anak bungsu keluar, Bapa tidak memberikan jubah, cincin, dan sepatu. Tidak diberikan. Dan Bapa pun tidak mengambil. Kalau anak bungsu itu memakai jubah, Bapa tidak mengambil jubahnya. Artinya apa? Keputusan di tangan anak bungsu. Karena manusia memiliki kehendak bebas, tapi pilihlah dengan tepat dan akurat. Ada cincin, tidak diambil. Pakai sepatu, tidak diambil. Tetapi ketika kembali, cincinnya mungkin tidak ada. Jubahnya mungkin tidak ada karena sudah dijual. Karena kalau orang kelaparan, apapun bisa dijual. Sepatunya mungkin sudah rusak. Jadi artinya jubah, cincin, sepatu yang lama dibuang. Diganti dengan yang baru. Diberikan jubah, cincin, dan sepatu yang baru. Kenapa Bapa melakukan itu kepada anak bungsu? Karena pertama-tama ketika anak bungsu ini minta warisan, dia berkata, berikan kepadaku. Warisan yang menjadi hakku. Waktu anak bungsu ini berkata, berikan kepadaku. Bahasa Inggrisnya enak, give me. Ya, give me, berikan kepadaku. Saat anak bungsu berkata seperti itu, dia diberikan seperti apa yang diharapkan. Dia diberikan seperti hitungannya dia sendiri. Dia mendapatkannya. Tetapi waktu dia kembali kepada Bapa, dia tidak berkata, berikan kepadaku. Tapi dia berkata, jadikan aku. Jadi yang awal dia berkata, give me. Tetapi ketika kembali dia berkata, make me. Jadikan aku. Ketika dia berkata, jadikan aku. Apa yang diharapkannya tidak terjadi. Tapi yang melampaui apa yang diharapkan itu yang terjadi. Karena waktu dia berkata, jadikan aku. Dia berkata, jadikan aku salah seorang upahan Bapa. Tapi Bapa menjadikannya seorang anak kembali. Bukan jadi orang suruhan. Bukan jadi orang upahan. Bukan orang yang bekerja kepada Bapa. Tetapi orang yang melayani Bapa. Apa bedanya? Kalau orang yang melayani Bapa, dia akan melakukan apa yang Bapa perintahkan. Apa yang Bapa berikan arahan. Dia akan jalankan. Kalau dia bekerja, ya, begitu jam pulang kerja, tidak ada hubungan. Tapi Bapa memberikan hubungan ikatan janji. Karena dengan hubungan ikatan janji, warisan yang telah dihilangkan, yang telah dihabiskan oleh anak bungsu, kembali lagi. Oh, haleluya. Kita bersyukur kita punya Bapa di surga yang luar biasa. Kasihnya sangat luar biasa. Dan ini terpancar lewat Bapa rohani. Biar saat ini Tuhan bekerja di dalam hatimu sehingga engkau bisa mengerti bahwa firman Tuhan sedang menuntun engkau untuk engkau bisa hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi bukan berarti engkau setelah mendapatkannya dihambur-hamburkan. Bukan seperti itu. Tapi engkau tetap hidup dalam keakuratan. Engkau ikut apa yang dikatakan oleh Bapa. Ada ketaatan mutlak. Ada hati yang lembut. Ini yang dimiliki oleh anak bungsu ketika kembali. Dia punya hati yang lembut. Mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Dia harus mengenakan jubah yang baru. Dia harus mengenakan cincin yang baru. Dia harus mengenakan sepatu yang baru. Ada hubungan ikatan janji.
Dan di dalam ikatan janji itu artinya tidak boleh terpisah. Hubungan ikatan janji bukan untuk berpisah. Hanya orang yang tidak akurat yang mau menikah untuk bercerai. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, dia akan menikah untuk menggenapi semua destiny, menggenapi semua agenda di sorga. Sehingga lebih sempurna lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapa. Perlu ketaatan mutlak, perlu hati yang lembut untuk bisa dipakaikan jubah yang baru, dipakaikan cincin yang baru, dipakaikan sepatu yang baru. Jangan lihat seleramu seperti apa. Apa yang diberikan, terima saja. Karena anak bungsu ini terima saja. Lama-lama dipakai juga enak. Pas juga tuh. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Lalu respon Bapa terhadap anak sulung. Dia harus menyelaraskan pikiran anak sulung kembali. Karena pikirannya sudah berpikir yang tidak-tidak. Berpikir bahwa bapaknya pilih kasih. Lalu sudah dalam pikirannya itu bukan adiknya yang datang. Itu anak bapak tapi bukan adikku. Padahal waktu dia tanya kepada salah seorang hamba yang ada di situ. Hamba itu berkata, adikmu telah kembali. Yang dikatakan adikmu bukan anak bapak. Tetapi waktu dia berkata kepada bapaknya, anak bapak. Bukan adik. Makanya perlu diselaraskan kembali pikirannya. Bapak memberitahu, itu adikmu. Makanya Bapak beritahu, adikmu bukan anakku yang bungsu. Enggak begitu. Dikembalikan lagi pikirannya. Itu adikmu. Jangan tersinggung dengan seorang adik. Jangan iri dengan seorang adik. Lalu diberitahu. Waktu dia di luar, itu sudah dianggap mati dan hilang. Artinya sudah tidak dipikirkan oleh Bapak. Yang ada dalam pikiran Bapak adalah orang-orang yang ada di dalam rumah. Yaitu anak sulung ini. Ya, anak sulung bisa tahu. Oh, ternyata dalam pikiran Bapak dulu itu anak sulung. Kenapa dia tidak tahu pikiran Bapak? Karena dia sudah biasa melakukan apa-apa sesuai dengan pikiran sendiri. Kalau dia mau duduk diam, mendengarkan apa yang bapaknya mau, pasti ketika anak bungsu itu kembali ke dalam rumah, dia ada di dalam rumah. Pasti dia ada di dalam rumah dan dia ikut bersuka cita. Bapaknya beritahu, adikmu itu sudah mati dan hilang. Tetapi sekarang dia kembali. Dia hidup kembali. Bukankah ini satu sukacita yang besar? Dan waktu anak lembu tambun itu disembelih. Itu bukan hanya untuk adikmu saja. Tetapi untuk semua orang yang ada di dalam rumah. Dan kalau untuk engkau yang ada di dalam rumah, engkau tidak perlu tunggu aku berikan. Karena milikku adalah milikmu. Jadi saudara, di dalam kerohanian seperti ini. Apa yang Bapak rohani punya, anak rohani akan memiliki juga. Tidak perlu minta, kalau engkau punya ketaatan mutlak, engkau akan punya itu. Kenapa engkau tidak memiliki selama ini? Sama seperti anak sulung. Mau ambil anak kambing aja, tunggu bapaknya berikan. Padahal kalau dia mau ambil, bisa. Anak lembu tambun, dia mau ambil bisa. Jangankan seekor. 10 ekor juga boleh. Tetapi kenapa tidak tahu? Sepertinya kekayaan dari bapaknya ini samar-samar. Tidak terlihat. Seandainya terlihat, oh ini mah bapakku punya. Bukan aku punya. Padahal seorang anak, kalau bapaknya kaya, anaknya juga ikut kaya. Tidak ada bapak yang kaya, anaknya ada sama-sama dengan bapaknya, lalu anaknya itu miskin. Tidak ada.
Kalau bapaknya kaya, anaknya harus kaya. Dalam kerohanian, kalau bapak rohanimu kaya, harusnya engkau kaya. Bagaimana caranya supaya engkau kaya? Miliki ketaatan mutlak, miliki pikiran yang sama, miliki frekuensi roh yang sama, sehingga apa yang diterima oleh Bapa dari Bapa di sorga, itu diterima juga oleh engkau. Engkau bisa mewarisi semuanya. Kapasitas roh, karunia-karunia yang ada padanya. Roh hikmat, pengertian, pewahyuan, pengetahuan. Semua yang dicurahkan oleh Bapa di surga kepada Bapa rohani akan dicurahkan juga kepada anak. Kalau engkau berada di garis yang tepat, engkau berada di track yang tepat, pasti engkau memiliki juga. Sehingga Bapa dan anak ketika sedang berkomunikasi, tidak perlu bicara yang sampai sedetil-detilnya untuk menjadi jelas. Tetapi terkadang tidak sempat bicara, sang anak sudah tahu bapaknya mau apa. Bapaknya berkata apa. Tidak perlu dikatakan. Hanya cuma angkat alis saja, anak tahu. Oh, maksudnya ini. Udah, jangan bapak udah angkat alis, anak nggak tahu apa-apa. Udah diangkat-angkat lagi, masih belum tahu juga. Artinya ada yang salah komunikasinya. Jangan miskom. Ya. Tapi ini waktunya, saya percaya. Roh Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Ini waktunya roh Tuhan dicurahkan sehingga frekuensi roh yang sama antara Bapa dan anak terjadi. Dan tidak ada lagi yang menyimpang dari situ. Karena Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan Bapa dan anak. Sehingga terjadi kolaborasi. Ini waktunya ada kekuatan dari one spirit, one agenda, one destiny. Terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Terjadi dalam kehidupan Bapa dan anak. Sehingga setiap agenda Bapa di sorga yang ingin diwujudkan oleh Bapa, itu diwujudkan juga oleh anak. Ada kolaborasi antara Bapa dan anak. Sehingga agenda Bapa di sorga itu diwujudkan di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Tuhan bekerja. Itu sebabnya kita lihat keberadaan anak bungsu dan anak sulung ini tidak mencerminkan pola yang diberikan oleh bapaknya. Kita harus menjadi anak yang mencerminkan pola dari Bapa kita. Yaitu menjadi anak penghiburan. Haleluya. Saudara tahukah ketika saudara menjadi anak penghiburan, itu ada berkat khusus untuk saudara bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan untukmu. Haleluya, haleluya. Saat ini kita masuk di dalam anak penghiburan. Saya percaya anak penghiburan itu adanya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Anak penghiburan ada di dalam rumah. Kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 36. Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi anak penghiburan, kita harus tahu yang pertama anak penghiburan. Nama itu atau sebutan itu, sebutan anak penghiburan, diberikan oleh para rasul atau diberikan oleh Bapa rohani. Jadi bukannya kita sendiri yang berkata, saya ini anak penghiburan Bapak loh. Bukan. Sebutan itu diberikan oleh pemimpin, diberikan oleh Bapa. Para rasul, ya di zaman Kisah Rasul itu, para rasul adalah Bapa untuk jemaat mula-mula itu. Ya. Bapa memberikan nama atau sebutan Barnabas kepada Yusuf. Ya, namanya Yusuf. Tapi disebutnya Barnabas. Nah, perhatikan saudara, Alkitab mencatat apa yang disebut oleh para rasul. Alkitab mencatat nama Yusuf tidak ada lagi, tapi yang disebut adalah Barnabas. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Bapa rohani itu di backup oleh Bapa di sorga. Alkitab mencatat namanya bukan Yusuf lagi. Tidak ada Yusuf. Selebihnya
Tidak diberitahu lagi, ini dulu namanya Yusuf. Selebihnya disebut Barnabas. Ya, disebut Barnabas. Karena apa yang diberikan oleh Bapa itu yang tercatat di sorga. Saudara tahu, nama Yosua itu bukan nama aslinya dari nama Yosua. Tapi Yosua itu pemberian dari Musa. Musa adalah bapa rohani dari Yosua. Diberikan. Tapi Alkitab mencatat selebihnya namanya adalah Yosua. Padahal sebelumnya namanya Hosea. Begitu diganti oleh Musa menjadi Yosua, tetap namanya menjadi Yosua sampai dia meninggal. Sorga membackup apa yang Bapak Rohani lakukan. Karena Bapak Rohani bertanggung jawab kepada Bapak di sorga. Jadi Bapak di sorga tahu mana Bapak Rohani yang perlu di backup, mana Bapak Rohani yang tidak perlu di backup. Bapak di sorga sangat tahu. Haleluya. Jadi pastikan, kalau kita disebut anak penghiburan, bukan kita yang ngaku-ngaku sebagai anak penghiburan. Karena seringkali dari pihak anak merasa kita ini sudah jadi anak penghiburan untuk Bapak. Jadi ketika Bapak perlu apa-apa, saya ini sudah jadi anak penghiburan loh. Saya yang ada. Ketika diperlukan saya ada. Tapi Bapak belum tentu merasakan itu. Karena terkadang bukan apa yang kita lakukan yang menjadi cirinya untuk kita menjadi anak penghiburan. Tetapi apa yang kita dengar dan mengerti, itu ukurannya. Kita dengarkan Bapak bicara, lalu kita mengerti. Kita bisa menangkap sehingga kita satu frekuensi. Kita satu pikiran, kita satu hati. Nah itu ciri-cirinya. Sehingga seorang anak bisa disebut anak penghiburan. Nah saudara jangan cari anak penghiburan di luar rumah. Tidak akan ada. Karena anak penghiburan adalah anak yang menaati semua apa yang dikatakan oleh bapaknya. Artinya harus ada di dalam rumah. Di luar rumah dia tidak akan mendengar bapaknya bicara. Ya, jadi perhatikan itu anak penghiburan diberikan sebutan itu oleh Bapa. Atau di zaman itu oleh para rasul. Yang kedua, perhatikan Barnabas memiliki frekuensi roh yang sama dengan para rasul. Barnabas memiliki frekuensi roh yang sama dengan para rasul. Karena di dalam ayat 37 dikatakan ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pada saat itu atmosfer di situ yang sedang terjadi adalah semua orang yang punya lebih akan menjual tanahnya. Ya, akan menjual. Kalau rumahnya lebih, rumahnya akan dijual lalu dibawa kepada rasul untuk apa? Supaya yang tidak memiliki itu bisa memiliki. Sehingga terjadi pemerataan di dalam hal perekonomian. Jadi para rasul pada saat itu sedang menciptakan satu ekonomi, siklus ekonomi di dalam gereja mula-mula ini. Sehingga ada perekonomian tersendiri di dalam gereja mula-mula. Uangnya berputar di situ. Sehingga tidak ada yang kekurangan. Firman Tuhan mencatat, satu pun jemaatnya tidak ada yang berkekurangan. Dan Barnabas ikut di dalamnya. Bukankah dia bisa menolak? Dia punya ladang. Dia bisa nggak jual kan? Tetapi dia ada di aliran frekuensi yang sama. Ketika itu sedang dilakukan, dia ambil bagian di dalamnya. Berapa banyak kita sebagai orang-orang Kristen, ketika itu bicara tentang uang, bukan untuk mendapatkan uang, tetapi untuk memberi, kita mulai berlagak sepertinya kita kurang dengar. Tapi Barnabas buka telinga lebar-lebar. Para rasul
tidak meminta. Kalau saudara baca ayatnya, baca Kisah Rasul pasal 4 ini, ayat-ayatnya saudara baca. Para rasul itu tidak minta untuk orang-orang menjual tanah, menjual rumah, lalu bawa kepada rasul. Para rasul itu tidak minta. Seorang bapak tidak akan minta seperti itu. Tetapi ini jemaat, anak-anak rohani yang ada, semuanya punya frekuensi yang sama sehingga mereka sudah tahu, oh ini yang diinginkan oleh Bapakku. Mereka mulai menjual tanah. Ya, kalau saudara baca ayat sebelumnya, ya, ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jadi di antara jemaat tidak ada yang hidup dalam kekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi mereka percayakan kepada Bapa. Ketika mereka mempercayakan kepada Bapa, udah selesai di situ. Nggak ada mereka tanya-tanya kepada para rasul. Pak Petrus numpang tanya, waktu itu saya sudah jual tanah, uangnya ada sekian, uangnya sekarang ada di mana ya? Nggak ada yang tanya seperti itu. Para rasul diberikan kebebasan untuk mengatur semua uang yang ada. Bukan berarti para rasul bisa mengelola uang ini dengan seenak-enaknya. Enggak. Karena itu dipertanggungjawabkan kepada Bapa di sorga. Para rasul yang sudah menerima pencurahan roh, mereka mengikuti tuntunan roh kepada siapa mereka harus memberi. Itu sebabnya para jemaat mempercayakan kepada rasul. Karena kalau antara jemaat sendiri, itu agak jomplang. Karena kalau saudara baca ya di Kisah Rasul 4 ayat-ayat pertama, itu mereka tuh sudah lakukan sendiri antar jemaat. Jadi antar jemaat boleh nggak? Ya boleh. Itu bagus. Jadi kalau ada yang kekurangan makanan, jemaat yang satu memberikan makanan kepada jemaat yang lain. Tidak ada yang berkekurangan. Tetapi kalau itu cukup besar nilainya, karena tanah dan rumah artinya nilainya cukup besar, itu diberikan kepada para rasul. Biarkan para rasul yang membaginya. Tuhan sedang bekerja di antara kita. Biar roh seorang anak penghiburan. Bukan roh seorang anak saja, tetapi roh seorang anak penghiburan ada di dalam kehidupan kita. Lihat lagi apa yang dilakukan oleh Barnabas sebagai anak penghiburan. Perhatikan, dia dikatakan adalah orang Lewi yang ada di Siprus. Sebagai orang Lewi, sebagai seseorang yang berasal dari suku Lewi, ia tidak tersinggung kepada para rasul. Karena apa? Di zaman sebelum Yesus lahir, umat Lewi atau suku Lewi adalah para imam. Semua persembahan waktu diberikan ke bait Allah, yang menerima adalah orang Lewi. Tetapi karena Barnabas sudah sefrekuensi dengan para rasul, dengan bapa rohaninya, maka dia tidak tersinggung. Kenapa? Karena dia tahu zamannya sudah berlalu, masanya sudah berlalu, masa keimamatan Harun sudah berlalu. Sekarang yang berlaku adalah masa keimamatan Melkisedek. Itu sebabnya Petrus biarpun bukan dari suku Lewi, dia pantas mendapatkan semuanya. Yohanes mungkin bukan dari suku Lewi juga, tapi dia pantas. Kenapa? Menurut peraturan Melkisedek, inilah para imam, inilah para rasul, inilah para nabi, inilah para pemimpin. Jadi Yusuf dia tidak tersinggung. Kalau orangnya tersinggungan kayak anak sulung, ini nggak masuk gereja lagi nih. Ada di luar lagi nih.
apa-apaan. Kok semuanya jemaat pada kasih kepada para rasul? Enggak tahu para rasul itu ada 12 orang. Dan belum tentu ada yang suku Lewi. Ya kalau ada juga bukan semuanya. Kan yang suku Lewi aku loh. Namanya Yusuf, ini suku Lewi. Harusnya diberikan kepada suku Lewi. Tetapi Barnabas, dia tahu roh yang sedang bekerja sekarang ini. Roh Kudus yang sudah dicurahkan atas hidupnya. Dia tahu bahwa keimamatan Harun sudah selesai. Keimamatan dari Imam Eli juga sudah selesai. Sekarang yang ada adalah keimamatan Melkisedek. Sejak Yesus lahir, yang berlaku adalah keimamatan Melkisedek. Apa keimamatan Melkisedek? Semua orang yang menjadi bapa rohani dan anak rohani, semuanya bisa menjadi imam. Bukan hanya suku Lewi. Itu sebabnya dia bisa ambil bagian. Dia menjual ladangnya. Kalau kita lihat ayatnya lagi, ayat yang ke-7, ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara perhatikan, jemaat yang lain itu menjual tanah atau rumah. Tapi Barnabas menjual ladang. Ladang itu bicara tentang masa depan. Dia memberikan masa depannya di bawah kaki rasul-rasul. Masa depan, cita-cita hidupnya yang dia sudah rencanakan, dia buang. Dia berikan kepada para rasul. Biarkan rasul sendiri, biarkan bapak sendiri yang menentukan masa depannya. Dia tidak peduli apakah masa depannya itu akan menjadi baik atau tidak. Tapi dia percaya Tuhan sudah membangkitkan para rasul. Menjadi seorang pemimpin, menjadi bapa rohani. Untuk aku bisa masuk di dalamnya. Sehingga bisa mewujudkan agenda Bapa. Dan masa depanku. Waktu aku serahkan kepada Bapakku. Itu sebenarnya artinya aku serahkan kepada Bapa di sorga. Dia menjual ladangnya. Dia bukan hanya tidak menerima persembahan dari jemaat. Tapi dia justru mempersembahkan juga. Dia mempersembahkan hasil penjualan ladangnya. Bicara tentang masa depan. Lalu apa? Ladang bicara soal warisan. Warisan yang ada. Yang dia miliki. Yang berasal dari dunia ini. Dia lepaskan. Untuk digantikan dengan warisan yang berasal dari sorga. Melalui para rasul. Melalui bapa rohaninya. Dia berikan warisannya. Saya tidak meminta saudara untuk menjual tanah, rumah, dan ladang. Bukan. Saya tidak minta itu. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Barnabas. Yang di dalamnya itu. Seringkali ini suka salah persepsi. Oh mungkin mau. Rumah tinggal satu-satunya yang ditempati dijual. Itu salah. Karena ayat yang ada di sini yang tadi kita baca, mereka jual rumah, bukan rumah yang ditempati. Tapi rumah mereka yang lain. Mereka punya rumah, tapi tidak ditempati. Karena mereka sudah punya rumah yang ditempati. Kelebihan rumah, rumahnya itu dijual. Ada tanah, tanahnya itu tidak dipakai, dijual. Diberikan kepada rasul. Nah kalau Barnabas memang agak beda. Ladang itu berarti sudah ada yang dihasilkan. Karena kalau ladang itu bicara sudah ada yang ditanam. Kalau belum ada yang ditanam namanya tanah. Ladang sudah ada yang ditanam. Sudah bisa menghasilkan. Tetapi semua yang ada itu dia berikan kepada para rasul. Dia langsung mengubah jalan hidupnya. Untuk dia berada satu track dengan bapaknya. Kenapa Yusuf
Barnabas yang dulu namanya Yusuf bisa disebut anak penghiburan. Sedangkan jemaat lain melakukan hal yang sama, menjual rumah, menjual tanah, dan membawa kepada rasul-rasul. Kan yang dilakukan sama. Tetapi kenapa cuma Yusuf yang diberikan sebutan Barnabas, anak penghiburan? Karena dia tidak tersinggung. Dia ini suku Lewi yang harusnya menerima. Tetapi dia tidak menerima. Prinsip firman ada di dalam kehidupan Barnabas. Terlebih baik kita memberi daripada menerima. Dia memberi kepada para rasul. Masa depannya dia berikan kepada para rasul. Warisan dia berikan kepada para rasul. Biar nanti dia mendapatkan warisan dari para rasul. Dari bapaknya. Masa depannya ada di tangan bapaknya. Dan dia berikan seluruhnya. Dia bukan seperti Ananias dan Safira. Yang dia menjual lalu dia menahan sebagian penjualan itu. Sebagiannya baru diberikan kepada rasul. Orang yang seperti itu akan mati. Tapi Barnabas, dia tidak mati. Kenapa? Karena dia mengikuti frekuensi roh yang ada. Dia mengikuti apa yang seharusnya dilakukan. Dia tidak tersinggung dengan keimamatan dia yang Lewi ini. Karena dia tahu sekarang ini yang berlaku adalah keimamatan Melkisedek. Yang berlaku adalah peraturan Melkisedek. Artinya, Bapa yang dibangkitkan oleh Tuhan, oleh sorga, itulah yang menjadi pemimpin. Bukan orang Lewi lagi, bukan suku Lewi lagi. Tapi siapa yang dibangkitkan oleh sorga, itulah yang menjadi pemimpin. Mari kita berdoa, angkat tanganmu, saya percaya Tuhan mau bekerja dalam kehidupanmu. Saat ini Bapa, kami berdoa setiap orang yang telah melihat tayangan ini di dalam nama Yesus dicurahkan roh seorang anak. Dan kalau mereka sudah menjadi anak, dicurahkan roh seorang anak penghibur. Sehingga apa yang menjadi agenda Tuhan dalam kehidupannya benar-benar dapat diwujudkan, dapat terjadi dalam hidupnya. Tuhan, aku berdoa biar hati yang lembut diberikan kepada setiap orang yang melihat tayangan ini. Hati yang mau dibentuk, yang mau diajar dan mau berubah, itu ada di dalamnya. Biar terjadi satu frekuensi di dalam roh. Sehingga apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan bukan hanya didengar saja, tetapi didengar dan dimengerti. Aku berdoa Tuhan, setiap ketersinggungan yang masih ada saat ini, Engkau cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Yesus terjadilah. Karena saya percaya di dalam sorga tidak ada ketersinggungan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang setting berbagai peristiwa untuk pola yang Engkau tetapkan di dunia ini terjadi. Untuk firman yang telah dilepaskan di dunia ini digenapi. Kami percaya ini waktunya Tuhan. Engkau bekerja. Terus bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Setiap orang yang melihat tayangan ini, mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau yang jamah. Dan Engkau yang ubahkan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Biar anak-anak juga dibangkitkan. Anak-anak rohani juga dibangkitkan. Menjadi anak-anak rohani yang memiliki ketaatan mutlak. Yang memiliki frekuensi roh yang sama. Engkau yang bekerja menjamah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.